Hai, untuk kamu yang pernah merasa menjadi orang asing di tengah kerumunan, selamat datang di kisah Clariel, sebuah perjalanan tentang hari-hari panjang di antara langit-langit putih rumah sakit, buku berwarna biru langit, dan pencarian makna tentang siapa yang benar-benar bertahan saat dunia memilih untuk menjauh. Bersama saya Siona, mari kita temukan arti ketulusan yang sesungguhnya. Prolog. Catatan di balik langit-langit putih. Dear Diary, aku tidak pernah benar-benar ingat kapan pertama kali jemariku mulai menggenggam pena untuk mengisi lembar-lembar kosong ini. Mungkin semuanya dimulai saat duniaku menyempit, terbatas hanya pada 4 sudut kamar rumah sakit yang serba putih. Saat itu hari-hari terasa berjalan sangat lambat. Selain wajah papa dan mama, pemandangan yang paling sering kulihat adalah suster dan dokter yang tiba-tiba mengatuk pintu untuk pemeriksaan rutin. Ada saat-saat di mana kakiku kehilangan kekuatannya. Penyakit itu membuatku hanya bisa terbaring pasrah, menonton TV tanpa benar-benar menyimak isinya, atau menatap deretan Barbie, pemberian sanak saudara yang tersusun rapi di bawah meja. Namun, di antara semua hadiah itu, hanya 2 boneka papis kesayanganku, Miley dan Osen, yang selalu berada dalam pelukanku. Sambil menekap mereka, aku menatap langit-langit kamar yang pucat dan mulai menuliskan apapun yang terlintas di kepala. Awalnya, tulisanku hanya tentang sekolah yang terpaksa ku tinggalkan, lalu tentang teman-teman yang belum sempat benar-benar ku kenal namanya, atau sekedar tentang betapa sepinya hari yang hanya diisi suara detak jam dinding. Sejak saat itu, buku ini tidak pernah meninggalkanku. Ia ikut saat kami harus pindah kota. Ia terselip di dalam tas sekolahku pada hari pertama masuk kelas baru. Bahkan, ia pernah terkubur lama di dalam laci meja, seolah benar dan bersabar untuk siap membuka halaman berikutnya. Lucunya, setelah bertahun-tahun berlalu, aku menyadari bahwa setiap baris kalimat yang kutulis selalu bermuara pada hal yang sama, yaitu tentang teman, tentang orang-orang yang datang, duduk sebentar dalam hidupku, lalu kembali berjalan pergi ke arah mereka masing-masing. Dari luar, aku mungkin terlihat seperti anak yang mudah bergaul. Aku bisa berbicara dengan siapa saja dan tertawa bersama banyak orang. Aku senang menjadi pendengar, menyimak cerita mereka tentang hal-hal kecil yang membahagiakan atau luka-luka lama yang belum sembuh. Tapi jujur saja, di tengah keriuhan itu, terkadang aku merasa seperti orang asing yang berdiri di tengah kerumunan tanpa tahu harus memihak kemana. Mungkin karena itulah aku selalu tertarik pada mereka yang terlihat sendirian, anak yang lebih memilih duduk diam di sudut kelas, atau mereka yang jarang diajak bicara. Aku selalu punya dorongan untuk mendekat dan bertanya dalam hati, apa yang mereka pikirkan? Aku sering berpikir, mungkin jika aku mencoba memahami mereka, aku juga akan perlahan-lahan memahami diriku sendiri. Buku ini telah menyimpan banyak semua rahasia itu, tentang mereka yang hanya singgah sekejap, dan tentang sebuah pertemuan tak terduga yang akhirnya menjawab pertanyaan besarku selama ini. Apa sebenarnya arti seorang teman sejati? Kita lanjutkan ke bab 1.